agama Islam yang ada di wilayah sini, dan kebetulan juga keturunan dari Ki Ageng Basariah Sewulan itu. Kemudian yang di sini itu tadi saya lihat memang di sekitar masjid depan tadi itu ada tokoh ulama yang beliau pakaian tetap pakaian ulama. Terus kemudian di sebelah sana, sebelah yang menurut cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali dengan saya Bang Itu di acara kesayangan kita, yaitu acara Eksmi, Ekspedisi Sejarah Misteri, menguak sejarah dan misteri yang ada. Kali ini kita berada di tempat di mana gandeng rentengan dengan anak turun dari Ki Ageng Basariah. Mari kita ikuti perjalanan kami. Dan kita bisa masuk di sini, masih berdiri dengan kokoh peninggalannya, dan apa yang kita bisa di sini masih banyak anak-anak yang sedang ngaji. Kita langsung aja ke narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Bapak Sinten ya? Pak Imam Asrofi. Pak Imam Asrofi. Nah, di sini saya mau tanya, katanya di sini ada salah satu tokoh masih ada keturunannya dari Ki Ageng Basariah. Iya. Sinten tokoh niku? Tokoh sing wonten Sinten mriki? Nggih, yang ada mawon. Soriah. Nah, hajah napa? Zaman kuliah kata kok belum hajah. Nggih. Mbah Yai Soriah. Mbah Kiai Soriah. Pemirsa, di sini ada namanya makam dari Kiai Soriah, anak dari Ki Ageng Basariah yang ada di Sewulan. Tokohnya seperti apa, Bu? Mungkin jangan bisa cerita. Riwayat, ya, Mbah itu Mbah Soriah itu putra saking Mbah Basariah Sewulan. Betul. Dan itu putra kakung. Menurut Mbah kula, satu-satunya putra kakung yang namun itu. Mulane mriyen nek Sewulan itu badhe jajani masjid, badhe rehab-rehab itu kedah izin mriki. Oh, Soriah. Oh, ngoten. Jadi ruwen harus minta dulu izin kepada Mbah Soriah. Kalau masyarakat sudah mengizini, harus sangat direhab. Berarti hitungannya sini anak putra kakung ya. Yang dituakan ngoten ya. Walaupun dia enggak anak pertama, tapi dituakan. Maka lain-lainnya kan perempuan lima dulu laki-laki. Berarti anak lelaki sendiri dari itu. Secara Mbah saya gitu. Terus di sana masjid yang di sana itu kalau dipindah, diboyong ke sini karena sana mau dibesarkan, diboyong ke sini. Berarti masjid ini yang masih berdiri ini ya, sebenarnya dulu masjid Sewulan. Ya. Berhubung sana mau diganti yang lebih besar, yang kecil dibawa ke sini. Anak laki yang Kiai Soriah. Nah, dari Kiai Soriah mungkin perjuangannya gimana? Mungkin beliau dulunya mungkin sebagai ulama juga ya, penyebar agama Islam. Mungkin riwayat jenengan perjuangannya kados pun. Nek kumanggih jenengan. Ya, menurut sejarah dari Mbah itu saya tidak begitu detail. Setahun jenengan mawon. Saya itu ceritanya Mbah ini adalah Mbah dari Sewulan, punya anak Mas Soriah. Mbah Basariah kan putra dari Ki Ageng Basariah. Ki Ageng Basariah itu punya anak namanya Soriah, dan laki-laki. Terus kalau kita mendirikan masjid dari sini, masjid ini dari Sewulan gitu ya. Terus di sini ya ada dulu ada pondok. Pondok itu dulu seperti yang kolong angkring, jadi pakai lantai papan. Kayak panggung ngeten ya. Berarti panggung sudah zamannya dia sudah generasi
seterusnya kan dipindah di. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Karena sudah tidak ada, sudah mungkin habis dulu pernah. Tapi lokasinya persisnya di mana? Dia tetap di situ. Di sini? Dulu lahir. Apa di belakang rumah itu? Nah, kan nggak ada. Gini, sambil jalan ya? Pas di sini. Ya. Bekas-bekasnya. Tapi letaknya walaupun bekasnya nggak ada, masih letaknya masih ada. Mungkin jangan ceritakan sambil berjam benar-benar. Jadi mbah di sini didirikan pondok, di sini ditunggu oleh mbah saya. Mbah Saya dari Pak D lah. Pak Dinggi Ya, Pak D tidurnya di sini. sini. Terus di sini ya ada anak-anak itu yang sering ngaji di sini ya. Ini bukan sini aja, orang-orang kampung di sini ya. Oh, tempat untuk mengaji. Ya, Oh, di sini Sobat Exmi, bahwa dulunya di sini ada sebuah pondok, tepatnya di sebelah kanan saya. Jadi merupakan pondok pesantren yang biasanya ada panggung. Panggung itu enggak dari keris yang nempel ke tanah, ada panggungnya itu agak tempat ini untuk menghindari banjir. Ya. Sini untuk belajar anak-anak untuk belajar ngaji atau belajar ilmu agama Islam. Nah, makamnya Kyai Soria tuh gimana? Makamnya? Makam Surya itu kalau mau cerita ya pokoknya satu tahunya ada di situ. Copi jenengan kali pun sebut dekat dari sini. Anu pemirsa, makamnya Makamnya di sini. makamnya sini. Nggih. Enggak. Pemirsa, kita langsung aja ke makam dari Kyai Soria. Kalau nggak salah nih berada di belakangnya masjid ini. Dan kita bisa masuk. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat nih ada tulisan makam Syekh Muhammad Soria. Nah, kita langsung aja masuk. Nah, Tahunnya sudah tidak ditulis tahun berapa meninggalnya, bapaknya kita nggak tahu. oke. Ini berarti makan. Coba ini jangan coba semi. Kita bisa lihat ini makam dari Kyai Soria, putra dari Kyai Ageng Basar. Biasanya kan ada pengunjung atau orang takziah. Biasanya yang ramai itu hari apa seperti apa? Biasanya ada pengunjung yang nggak seperti ramai seperti yang Sewulan. Okay. Ya ada kadang-kadang malam Jumat. Tapi tetap ada ya? Karena ada kata malam Jumat. Tapi kalau sore, malam Jumat sore kan kita untuk zikir ini Oh, itu masyarakat sini aja. Ya, ini setiap malam Jumat. Kalau menurut cerita Mbah itu masjidnya di sini rendah. Tapi zaman tahun berapa itu sekitar tahun 65 atau tahun 60-an berapa itu banjir besar itu loh. Masjid itu di airnya itu sampai segini. Okay. Di dalam masjid itu. Lajeng Tapi sini itu tidak kena air. pas ini. Iya, padahal rendah. Di samping masjid itu air sampai dalam. Yang lain-lain kelelep, masjidnya ya, tidak. Lintasnya ke sini, ke sana itu jebol itu. Dinding itu ini. Nah, di sini ini Mbah itu udah cerita. Masjid itu loh banjir, di dalam masjid itu airnya di segini. Setengah meteran di masjid. Masuk masjid. Lah di sini ini enggak kena air. Pas makamnya sini. Iya, enggak kena air. Dan di selain makam-makam ini kan ada dua. Makamnya satu siapa? Itu Bunyai. Mbah Nyainya. Ya, kita bisa lihat di zoom sebentar. Sini ada makamnya dua, makam Soria dan beserta istrinya. Karena ini merupakan anak satu-satunya anak lelaki dari Ki Ageng Basaria. Terus, saya lihat di sini kok ada makam yang itu gak ada yang makam kuno itu. Makam jenengan pas makam siapa? Yang ngertosin jenengan mau jangan ada batu nisan yang terbuat dari kerajaan juga, ada batu yang agak saya ada candi-candi itu termasuk makam siapa? Itu sebenarnya dari keturunan dan langsung dari bukan asli biasanya di sini, tapi warga sini yang termasuk tua lah. Oh, termasuk tua. Tadi itu sebenarnya belum lama meninggalnya itu sekitar 88. Yang itu kan seperti candi itu dua kali candi sekitar 75. Saya ingat kalau waktu itu.
Berarti makam ini sebelum ada makam yang lain itu makamnya paling sendiri. paling pertama ini. Oh, paling pertama ya. Ini dari ahli janat mana ini lariknya ditaruh di paling atas. Oke, terus yang lain? putar-putar agak di bawahnya. Oh, Supaya nggak di atasnya tanah. Oke. Sambil terima kasih informasinya. Tetap di sana aja, kita akan panggil praktisi spiritual kita, Igoni Hadi Susanto, bisa disebut Igoni Hadi Murnono. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Igoni? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ketemu lagi Kita ya. ketemu lagi. Jangan pesen-pesen dengan saya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Gimana Mas? saya mau tanya tentang tokoh Mbah Kiai Syariah itu seperti apa menurut pemanggil jenengan? Coba. Menurut versi jenengan mawon. Ini gini Mas ya. Beliau akan siapa? Kita Kiai Syariah. kurang sopan gitu. Untuk kita kurang sopan tak sambil duduk nggih kita kurang sopan. Mohon maaf nggih ngapunten. Jadi menurut pandangan saya, Presiden nggih, pada saya, ketika tadi saya mulai masuk di pintu gerbang tadi, itu alhamdulillah kita disambut baik. Alhamdulillah kita disambut baik oleh sosok ulama. Dan kebetulan ulama ya tentunya kan sesuai namanya juga, beliau kan penyebar agama Islam yang ada di wilayah sini, dan kebetulan juga keturunan dari Ki Ageng Basaryah Sewulan gitu. Kemudian yang di sini itu tadi saya lihat memang di sekitar masjid depan tadi itu ada tokoh ulama yang beliau pakaian tetap pakaian ulama. Terus kemudian di sebelah sana, sebelah yang menurut cerita ya itu kayak ada dulu bangunan kecil, cuman tinggi dari kayu, terbuat dari kayu. Oh, berarti benar yang diceritakan Iya. Agung tadi. Kayak apa ya? Rumah panggung. Betul, bukan rumah. Kalau sebuah rumah itu kayak sebuah musola atau apa, cuman memang dari panggung. Kayak pandangan kalau itu seperti itu. Terus di sebelahnya itu juga ada sosok santri, karena seorang santri sedang membersihkan, dia bersih-bersih di sekitar dari depannya. Mungkin sekarang yang ditempati untuk wudhu tadi. Betul. Terus kemudian yang di sini, Nun Sewu, ketika kita tawazulan tadi, kita juga didampingi. Mungkin itu sosok beliau. Kita ada yang tawazulan di sini, tadi ada yang tadi. Kita juga didampingi beliau. Kemudian sosok yang itu, menurut pandangan saya itu tadi ada semacam harimau di sebelah sini. Jadi ya, itu hanya itu istilahnya apa ya, menunggu. Kemudian di sekitar sana itu juga ada seekor ular berwarna naga, tapi kalau tidak apa-apa, aman. Ya. Kemudian setelah saya tadi bermediasi sebentar, beliaunya berpesan kepada masyarakat sini, lingkungan sini, minta tolong supaya pemakaman masjid tetap dibersihkan, diururi. Dalam arti diururi bukan untuk ya dibersihkan, tetap dirawat dan tetap menyiarkan ajaran agama Islam, tetap tempat untuk ngaji. Karena waktu itu beliau sendiri mendirikan pondok, pernah jadi pondok Pak ya, pondok itu sekarang ini mulai kayaknya udah agak tergeser. Tapi ada alhamdulillah ada anak kecil yang ya masih. Kalau istilahnya sekarang TPA lah. TPA. Pesanan seperti itu, minta istilahnya bersihkan seperti itu. Kalau ada peziarah yang ke sini, beliau tidak ingin peziarah itu minta jabatan atau minta istilahnya pangkat atau derajat. Beliau tidak menginginkan seperti itu. Beliau pengen pokoknya ajaran agama Islam tetap secara agama Islam tetap dilestarikan. Bahkan yang mengurus ini, pengurus mungkin dari jenengan Bapak, tetap insya Allah ada imbalan dari Yang Maha Kuasa. Ngoten, Mas, menurut pandangan saya. Terima kasih.
Nggih, makasih Ibu nih. Nggih. Nek menurut panjenengan mungkin jenengan atos di lewat mimpi atau tahu-tahu didatengin entah itu tokohnya dari yang atas di nggih. Tapi yang itu ada yang menanyakan seperti apa yang disampaikan Berarti leres nggih. Oh, ngoten nggih nggih nggih. Jadi saya masuk ke sini dalam kondisi suci, tidak ada niatan untuk Dan ada perbuatan yang jahat. kita tawasul mendoakan. Makasih kok nggih informasinya dan diizinkan. Nah ini ada oleh-oleh kok atau kenang-kenangan dari tim sebuah kos mungkin bisa berguna untuk panjenengan yang dengan tampil kok nggih. YouTube Exmi ekspedisi sejarah misteri menguak sejarah dan misteri yang ada. Niki kok kalau kasih kenjenengan semoga bermanfaat kok kiwat. Terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan makom ini bisa terawat, Nggih. awet, dan ini bisa berkembang agama ini dan bisa menjadikan setengah keinginan untuk mendirikan pondok ya ini belum dimulai mudah-mudahan Amin. berhasil dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih banyak. Tetap di sana gini ada besar di sini mobil. Oke sobat semi dan pemirsa dimanapun berada, kita sudah tahu tokoh yang kita kunci adalah Muhammad Soryah putra dari Ki Ageng Basaryah dari Sewulan, adalah seorang tokoh ulama dan penyebar agama Islam di wilayah yang sekarang disebut Dusun Selosari, Desa Prambon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Dan kita sebelum diri jangan lupa tetap subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tindakan mudah bagi Anda membantu pekerjaan kami. Dan jangan lupa bila sobat dan pemirsa dimanapun berada, bila ada request tempat ingin diliput, silakan hubungi kontak person yang ada di YouTube kami. Ada janjian, kita survei, kita liput, ditayangkan hari apa. Dan saya Bang Idu Kaki Boni. dan Mbah Kum undur diri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.